tingkeban, makna, sejarah, dan uporambenya. Kan Mas Bayu, masyarakat Jawa sangat akrab dengan berbagai upacara. Biasanya, upacara yang dilakukan erat kaitannya dengan rasa syukur orang Jawa terhadap karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ada juga upacara yang dilakukan sebagai sarana memohon keselamatan atau tolak bala. Berbagai momen spesial pada masyarakat Jawa tidak lepas dari berbagai upacara kesyukuran, karena orang Jawa percaya momen spesial merupakan hal yang perlu disyukuri dalam kehidupan. Banyak cara dilakukan untuk merayakan momen-momen spesial tersebut. Salah satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Jawa adalah tingkeban. Apa itu tingkeban? Kali ini Jawa News akan membahas soal tingkeban ini, mulai dari maknanya, sejarahnya, sampai uborambe yang harus dilakukan. Tapi sebelumnya, monggo kerso Kang Mas Bayu untuk subscribe and comment. Syukur-syukur mau like, oke? Ngatur suwun. Tradisi tingkeban adalah acara selamatan yang dilakukan pada usia kehamilan menginjak 7 bulan. Namun, tradisi tingkeban hanya dilaksanakan untuk anak pertama yang dikandung si ibu. Terangkum dari berbagai sumber, prosesi acara tingkeban ini diawali dengan siraman yang dilakukan sesepuh dan oleh suami. Ritual tingkeban ini mengandung makna bahwa pendidikan anak diberikan sejak masih ada dalam kandungan. Dalam upacara tingkeban ini, sang ibu dimandikan dengan air yang dicampur dengan kembang setaman. Acara siraman juga dibarengi dengan doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bayi dalam kandungan dapat lahir dengan sehat dan selamat. Nah, setelah Islam masuk, proses ini mengalami akulturasi budaya. Doa dalam acara siraman biasanya diawali dengan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat Al-Nas 1 kali, dan ayat kursi 1 kali. Dan ditambahkan dengan membaca surat Luqman dan surat Maryam. Seperti Kang Mas dan Mbak Yu ketahui, surat Al-Luqman adalah surat ke-31 dalam Al-Quran, terdiri atas 34 ayat. Dalam surat Al-Luqman dikisahkan Luqman memberi pesan-pesan kepada anaknya agar menegakkan sholat, mengajak manusia berbuat baik, dan mencegah manusia berbuat mungkar dan bersabar. Sedangkan surat Maryam adalah surat ke-19 dalam Al-Quran yang terdiri atas 98 ayat. Isi surat Maryam ini menceritakan tentang perjuangan Maryam binti Imran saat melahirkan Isa alaihissalam. Dalam surat tersebut juga menunjukkan tentang kekuatan dan harapan yang sangat besar bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, cobaan iman hingga kekecewaan. Surat Maryam mengajarkan kesolehan dan melatih kejujuran sejak dalam kandungan. Bacaan surat Maryam juga dapat mengajarkan perilaku terpuji kepada janin yang dikandung, supaya mendapatkan rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana Maryam yang mendapatkan rahmat dan ridhonya, yakni dianugerahi anak suci, yaitu Nabi Isa. Konon, tradisi tingkeban ini sudah dilakukan sejak zaman kekuasaan Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Dikutip dari jurnal karya Iswah Adriana berjudul Neloni Mitoni atau Tingkeban, dikisahkan ada pasangan suami istri yang memiliki 9 orang anak. Namun, semua anak mereka tidak berumur panjang. Pasangan suami istri ini bernama Satyo dan Niken Satingkep. Kemudian mengadu kepada raja terkait cobaan yang mereka alami. Sang raja kemudian meminta kepada Satingkep agar ia mandi dengan air suci pada hari Rabu dan Sabtu menggunakan gayung tempurung disertai dengan doa. Selesai mandi, Satingkep kemudian mengenakan kain yang bersih. Setelah itu ia menjatuhkan 2 butir kelapa gading melalui jarak antara perut dan pakaiannya. Saat Satingkep hamil, ia melilitkan daun tebu wulung di perutnya, dan kemudian daun itu dipotong dengan keris. Seluruh petuah tersebut harus dijalankan secara teratur dan cermat. Sejak saat itulah masyarakat Jawa mulai melakukan ritual tingkeban secara turun-temurun. Dalam acara tingkeban, perlengkapannya apa saja sih? Uborambenya itu apa saja? Oke, kita bahas. Ada 2 kategori dalam tingkeban, yaitu uborambe untuk golongan biasa dan uborambe untuk bangsawan. Bagi para bangsawan, uborambe upacara tingkeban antara lain
tumpeng gundul, tumpeng rombyong, sekul asrep-asrepan, sebutir kelapa, ayam hidup, jajanan pasar, dan 5 macam bubur. Sementara itu, untuk acara selamatannya terdiri dari berbagai jenis makanan, antara lain 7 macam nasi, 7 majemukan, pecel ayam, sayur menir, apem, ketan, kolak, nasi punar, ketupat ingkung, rujak, dawet, air bunga, dan kelapa tabunan. Sementara itu, perlengkapan upacara tingkeban untuk rakyat biasa antara lain ubur rampenya berupa jajanan pasar, sego hangan, jenang abang putih, jenang baru-baru, emping ketan, sego golong, tumpeng rombyong, sego liwet, dan bunga telur. Sedangkan untuk acara selamatannya terdiri dari daru sego embengan, sego gurih, jajanan pasar, ketan kolak, apem, sego jajan, pisang rojo, 7 buah tumpeng, jenang, dan kembang pureh. Bagaimanakah tata cara dan urutan upacara tingkeban? Itu nanti kita bahas tersendiri ya di video berikutnya ya guys. Sekarang, Kang Mas Mbak Yu, kita spill dulu salah satunya saja, yaitu ganti busana. Ganti busana adalah salah satu tata cara yang ada pada tingkeban. Biasanya kain yang dipakai saat upacara ganti hingga beberapa kali. Ada beberapa pilihan motif dalam ganti busana itu. Setidaknya ada 7 dan masing-masing itu menggambarkan, mengartikan, memiliki makna sendiri-sendiri. Jadi harus ganti kain ini, berikutnya ganti kain itu sampai 7 kali. Nah, motif-motif tersebut antara lain saya sebutkan dulu ya. Wahyu temurun sebagai perlambang dan pengharapan agar bayi yang dilahirkan nanti menjadi orang yang selalu mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu mendapatkan perlindungannya. Yang kedua, situasi sebagai perlambang dan pengharapan agar bayi yang akan dilahirkan memiliki sifat belas kasih dan selalu mendapatkan cinta serta kasih sayang dari sesama. Sido mukti sebagai perlambang dan harapan agar bayi yang dilahirkan nanti berwibawa disegani oleh sekelilingnya. Berikutnya, Truntum sebagai perlambang dan pengharapan agar keluhuran budi kedua orang tua menurun pada sang bayi. Berikutnya, Sido luhur sebagai perlambang dan pengharapan agar jabang bayi kelak berbudi pekerti luhur dan sopan santun. Berikutnya, Semen Romo sebagai perlambang dan pengharapan agar bayi yang dilahirkan memiliki rasa cinta kasih kepada sesama, layaknya cinta kasih Romo dan Sinta kepada rakyatnya. Berikutnya, Sido Dadi sebagai perlambang dan pengharapan agar jabang bayi kelak senantiasa mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Sido Dadi terus. Berikutnya, Babon Anggrem sebagai perlambang dan pengharapan agar calon ibu dapat melahirkan secara lancar dan normal. Kemudian Sido Derajat sebagai perlambang dan pengharapan agar kelak bayi yang dilahirkan mendapatkan derajat yang baik dalam hidupnya. Nah, itu setidaknya 7 kain yang harus dipakai. Setelah mengenakan pakaian yang ke-7, ritual itu dilanjutkan dengan pemutusan benang lawe atau janur yang dililitkan di perut ibu. Pemutusan tersebut dilakukan oleh calon ayah dengan maksud agar kelak nantinya dalam proses persalinan mendapatkan kemudahan. Nah, mekaten Kang Mas Mbak Yu, makna sejarah dan ubur rampe tingkeban. Untuk tata cara upacaranya lebih lengkap, kita simak video nanti tersendiri. Pareng rumiyin Kang Mas Mbak Yu, sugeng rahayu.